Ya, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama Bang Amril ya. Kita masih membahas nih terkait berbagai potensi wisata, baik alam, budaya maupun sejarah yang ada di Jambi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Bang Amril. Iya. Di segmen ketiga ini, nggak kerasa ya, udah di segmen terakhir ini. Baru tadi kita berbincang ya. Nah, selanjutnya nih Bang, apalagi Abang penggiat pariwisata dan juga di bidang pariwisata sendiri. Nah, apa rencana strategis ke depan untuk pengembangan pariwisata yang ada di Jambi, Bang? Terima kasih Mbak Uci. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan mendasar sebenarnya. Makanya kami juga selaku penggiat, teman-teman sesama penggiat, komunitas dan lain-lain itu, kita berharap pemerintah membuat sebuah roadmap tersendiri nih. Cetak birunya pariwisata Jambi ini. Jadi kita nih banyak punya potensi, tapi akhir kitanya yang ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini. Tidak satu jalan. Itu saya bilang tadi, Mbak. Setelah saya keliling Jambi ini, Mbak, dari dari air terjun turun berasap sampai ombak berdebur, Mbak, di ujung Jambung. Jambi ini menurut saya dan kami teman-teman penggiat adalah special interest tourism. Jadi minat khusus. Kita mau jual sesuatu, harus jual sesuatu yang unik kan? Yang beda dari yang lain, yang tempat lain tidak menjualnya dan kita jual sehingga orang bisa datang. Kalau special interest tourism kan minat khusus, karena apa Mbak? Memang infrastruktur kita masih terbatas. Standar-standar pariwisata yang ada di teman-teman kita di objek-objek itu masih belum. Nah, tapi menarik nggak ini? Bagi penggemar wisata minat khusus menarik. Contoh seperti tadi Mbak yang saya sampaikan, orang yang dari Makau tadi, satu orang beli paket 1 minggu itu 150 juta. Tapi kalau mass tourism, misal ke pantai atau ke apa, paling kan yang dibayar uang tiket masuk. Tiket masuk 25.000, parkir 5.000, paling itu. Tapi kalau kalau 1.000 orang, mungkin baru bisa capai satu orang yang special interest 150 juta tadi. Ya kan? Bisa nanti ke ujungnya ke mass tourism kalau nanti infrastruktur, baik SDM-nya maupun infrastruktur sarana prasarana dan standar-standar pariwisatanya sudah terlengkapi. Bisa. Nah, seperti itu, Mbak. Kemudian kita harus bedakan ini, yang di kota, yang di tengah, yang di ujung. Kan cara jualnya beda. Makanya perlu analisa pasar. Nanti saya juga selaku pegiat, Mbak, untuk teman-teman yang di kabupaten kota, bikin analisa pasar. Pasar kita kemana nih? Misal, pasar kita ini kalau special interest itu Eropa. Kita selalu contoh lah Prancis atau Spanyol yang paling banyak ke wisata minat khusus, contoh di Kerinci. Di Kerinci lah dulu, mungkin kalau ke Merangin kan masih belum ini ya. Nah, kita harus promosinya tuh ke sana. Bawa tim promosinya ke sana. Bukan ke misalnya kita harus ke Amerika Latin. Ya kan? Nggak pas. Kita mau jualan, mohon maaf, pete, tapi kita jualnya ke orang-orang yang tidak hobi makan pete, ya kan? Itu otomatis kan kita harus jualnya misalnya tidak ketemu gitu Mbak Uci. Jadi ya kita berharap, saya yakin Mbak, jadi buat kegiatannya analisa pasar dan tentukan dulu nih tonggak roadmap pariwisata kita ini. Sepakat dulu special interest tourism. Dan ini juga kami sering diskusi dengan Pak Tamrin Bahri tadi Mbak, seorang mantan dirjen pemasaran yang mungkin ilmu beliau juga sudah ini ya, pengalaman, dan sekarang juga jadi tenaga ahli gubernur di bidang pariwisata. Mungkin itu Mbak. Satu lagi Mbak, untuk kota. Kota saya sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota pada saat malah beliau masih jadi wakil wali kota, tentang jadikan Jambi ini yang di pasar itu Mbak, kan banyak gedung-gedung tua. Iya, banyak gedung tua, ada Masjid Seribu Tiang, iya, ada Gentala Masjid juga. Raya itu bisa dijual. Masjid Raya. Kan sejarahnya bagaimana kan begitu. Jadikan mungkin kita tidak apa-apa meniru. Apalagi di kawasan situ udah seperti kota tua, kalau itu yang saya dipugar ulang mungkin iya, jadi daya tarik sendiri ya. Kita mungkin bisa meniru kota lama Semarang. Saya jalan ke kota lama beberapa tahun yang lalu, ya mohon maaf, cucian ikan, cucian ini, tukang copet, serius ya mohon maaf, kaum waria, banyak betul dan gelap, padahal itu peninggalan Belanda. Tapi sekarang Mbak Uci sudah pergi ke kota lama Semarang, luar biasa, macam disulap, ekonomi meningkat, masyarakat sekitar situ dapatkan hasil dari pariwisata. Nah, saya sampaikan kepada beliau waktu itu, sudah jadi wali kota pun saya ingatkan ke beliau, Pak, beliau mendukung. Nah, butuh konsep. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita di kota, bapak-bapak ibu kita yang ada di pejabat pemerintahan juga menjadikan ini bukan hanya sebagai tempat jualan,
tapi jadikan ini sebuah atraksi yang dinikmati oleh para pengunjung. Jadi tidak hanya nanti Gentala kita sudah punya, Masjid Agung Al-Falah 1000 tiang kita ada, kawasan seberang itu Mbak, unik. Apalagi udah ada Gentala tinggal nyebrang, langsung unik. sampai. Tapi apa yang harus kita lihat dan kita gali di sana, ini yang masih kita tunggu-tunggu ya. Kembalikan dia pada bagaimana adat sejarah budaya dulu. Kalau dulu masih pakai apa? Pakai Sarung apa namanya itu, nah, pakai kain seperti ini itu. ya, pakai batik Jambi ya dulu ya. Bahkan dulu kita bisa melihat langsung proses pembuatan batik di situ. Betul. Ada sanggar ya. Kalau itu mungkin masih bisa kita dorong untuk percepat, Mbak. Saya yakin. Mudah-mudahan ini bisa didengar pemirsa Kompas TV setia ya. Mudah-mudahan ini saran ya dari kita, masukan dari kita. Bukan mengajari, Mbak, karena mungkin bapak-bapak kita di pemerintahan lebih paham bagaimana kondisi realnya. Mudah-mudahan ini sekedar jadi masukan, jadi trigger ya bagi kita Jambi lah, warga Jambi keseluruhannya. Iya. Dan menyambung ini dari jawaban Bang Amril sendiri nih. Lantas apa sih harapan Bang Amril mungkin untuk potensi wisata Jambi, baik wisata alam, budaya maupun sejarahnya, apa yang poin-poin apa saja yang harus diperbaiki, dan mungkin ada saran mewakili masyarakat Jambi ya? Terima kasih Mbak Uci dan pemirsa Kompas TV semuanya. Saya merasa ini kesempatan yang paling baik bagi saya untuk saya menyampaikan sedikit harapan ya, saran, masukan, mungkin sekedar obrolan-obrolan yang mudah-mudahan dari ini bisa sedikit menjadi bermanfaat ya, khususnya untuk Jambi di bidang pariwisata. Jambi ini seperti di belakang sudah saya jelaskan tentang potensi Jambi yang ada di tengah Sumatera, pesona di jantung Sumatera. Welcome to Jambi Adventure and Culture Paradise, sudah masuk semua di situ. Nah, kita butuh juga masyarakat ini di apa ya, kalau bahasa kita mak-mak kita dulu tuh, masyarakat ini kan perlu dibimbing, perlu dibina, ya kan? Bukan mereka mungkin berkomentar karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang bisa mereka terima, sehingga mereka komentar yang mereka justru betul atau tidak komentar mereka tidak tahu, nggak paham. Makanya kita harus on the spot ke lapangan, langsung kita datangi, kita sentuh hati masyarakat itu, terutama yang berada di objek-objek sekitaran destinasi wisata yang ada di daerah. Saya yakin, Pak, karena ini experience ya. Jadi saya mengharapkan memang di tengah keterbatasan kita saat ini mungkin melalui kaki tangan gitu, perpanjangan tangan kita, adik-adik, kawan-kawan yang ada komunitas pariwisata di daerah, lakukan ini. Karena kalian lebih dekat ke spotnya ya, lebih dekat. Lakukan ini, sentuh hati masyarakatnya. Saya ke Rantau Kermas itu kemarin yang terakhir yang masih panas ya, saya agak takut. Kenapa? Serius. Betul nggak masyarakat desa ini, kaki saya bisa nggak saya ngomong, mengajak, menghimbau. Ternyata begitu dekat ngomong, makan, malah nanti balik Pak, nanti pulang, ini cemano Pak, mau bawa ini nggak Pak? Berarti sangat antusias mereka ya dengan sesuatu yang mungkin menjadi sedikit cahaya untuk mereka untuk kedepannya mengembangkan daerahnya sendiri. Ada hutan adat di situ Mbak, mungkin Kompas TV saya sarankan juga bisa ambil di situ. Hutan adat itu banyak sekali pohon endemik yang tidak ada di tempat lain. Cuman ada di situ. Cuman ada di situ. Kemudian di situ pakai pola asuh. Saya bingung, apa ini pola asuh? Jadi pohon itu diasuh. Misalnya saya nih, saya buat semacam merek ini, pohon ini diasuh oleh Pak Amril, Riel Gontai. Saya nyumbang, ya enggak seberapa, misalnya 500.000 misalnya. Uang ini digunakan oleh masyarakat hukum adat setempat untuk merawat hutan ini. Inilah bentuk-bentuk seperti itu mereka melestarikan ya, dan menjaga apa yang ada di situ. Dan sudah dilakukan masyarakat sendiri. Artinya kita tinggal bagaimana kita datang ke hotspotnya langsung, kita sentuh hati mereka, kita sentuh sedikit, akan lebih besar mereka berikan pada kita. Nah itu kuncinya. Tentunya ini tidak terlepas tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi orang-orang yang menjadi penggiat dan mencintai wisata untuk Jambi sendiri ya. Betul Mbak Uci, termasuk Mbak Uci. Ya. Nah kira-kira nih Bang Amril, ada nggak sih rencana ke depan untuk mengembangkan atau membentuk organisasi yang menampung semua orang-orang yang ingin bergiat di wisata alam Jambi ini sendiri, maupun budaya maupun sejarahnya, semuanya ada di sini. Karena sampai hari ini ya secara pribadi mungkin
ketidaktahuan. Ya. Nah, sampai saat ini Uci sendiri belum tahu nih, ada nggak ya organisasi yang menaunginya secara ini spesifik sih mungkin ada komunitas-komunitas saja. Tapi secara organisasi yang memang mungkin bisa mendapat dukungan tidak hanya pemerintah provinsi, tapi langsung kementerian itu ada nggak? Dulu ada namanya Genpi, Pak. Dulu. Ya. Nah, sekarang kan masih vakum ini karena pergantian pimpinan di kementerian ya. Kita masih menunggu kebijakannya ya, karena mungkin kita di daerah mendahului kan. Artinya kalau dulu generasi Pesona Indonesia, dulu ada. Kalau sekarang ini tetap teman-teman itu dalam satu, kadang buat grup-grup WA tersendiri. Ada masuk juga dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, misalnya ASPI, Asosiasi Pemandu Pariwisata Indonesia. Ada dari stakeholder Asita, kemudian ada Astindo, ya kan? Bergabunglah dengan teman-teman komunitas yang ada di daerah, buatlah satu grup. Komunikasi itu tetap sudah dilakukan. Cuman tinggal kan kalau betul kata Mbak Uci, kalau nanti ada naungan lagi seperti Genpi, tapi yang lebih menusuk ya tugas-tugas. Iya, karena pemerintah nggak bisa kerja sendiri, ya, harus ada bisa. organisasi yang mendukung terkait hal ini. Pasti, Mbak, pasti pemerintah. Biar dana kementerian tuh langsung mengalir ke Genpi itu dibantu loh dulu zaman pimpinannya yang kemarin ya. Yang sekarang kan masih baru nih, mungkin masih dipelajari lagi bagaimana pola strateginya ya, kita belum tahu ya. Karena di daerah kan menunggu. Tapi teman-teman komunitas di daerah ini, Mbak, mereka buat grup WA nih, sering komunikasi. Kadang, Bang, saya punya tamu di sini, cuman bagaimana cara saya menghandlenya tidak tahu. Sudah, nanti saya hubungi ada anggota kita di situ. Saya kan monitor, alhamdulillah. Artinya kan mempermudah jaringan mereka juga, mempermudah juga orang berwisata, walaupun yang sifatnya masih minat khusus tadi. Tapi ini kan berkaitan dengan guide ya. Guide ini SDM yang harus mendapat pelatihan dan tersertifikasi. Dia harus tahu apa saja potensi yang ada di Jambi, apa saja budaya dan sejarahnya, dan harus bisa menjelaskan ke orang-orang. Nah, sejauh ini sudah ada belum lembaga yang mensertifikasikan guide-guide yang ada di Jambi, Bang? Kalau sertifikasi itu, Mbak, itu kan dari pusat. Jadi kita pernah, kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi sendiri sudah sering, Mbak, melakukan sebelumnya itu pelatihan. Jadi mereka dilatih dulu. Sekarang kan ada juga nih ekonomi kreatif, ekrab. Nah, untuk bartender, untuk yang bikin kopi itu sudah pernah pelatihan, Pak. Kemudian yang untuk khusus guide-guide wisata itu mereka harus dilatih dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung sertifikasi. Ya. Untuk sertifikasi sendiri saya totalnya lupa ya, Mbak, karena itu kan ada bagiannya itu di destinasi ya. Kalau di Dinas Pariwisata saya ingat itu di destinasi sudah melakukan 3 atau 4 kali sertifikasi pemandu, termasuk pemandu arung jeram adik-adik kita yang di Air Batu. Berarti tidak sembarangan untuk membantu ya? Oh, tidak sembarangan, Pak. Apalagi itu kan safety-nya juga harus diperhatikan. Ekstrim. Kalau turis asing, kalau turis kita lokal mungkin yang penting orang ini bisa ndayung, bisa ini, kelihatan pengalaman, naik. Tapi kalau orang asing beli paket wisata yang sifatnya ada unsur ekstrimnya, Pak, dia lihat dulu pemandunya punya sertifikasi apa enggak. Karena ini yang penting. Pernah ditanya sama beberapa wisatawan dari luar daerah, dari Sumbar, itu aman enggak? Ini enggak? Betul. Dan ketika ditanya sertifikasi nggak ada, kalau cuma tahu gitu kita agak takutnya. Ini sih yang diharapkan ya. Oke, Bang Amril, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita, banyak sekali hal-hal yang ingin kita bahas, tapi mungkin di lain waktu ya. Dan balik lagi, tentunya potensi wisata alam, budaya maupun sejarah itu sangat banyak sekali di Jambi, dan kita harapkan untuk generasi muda ke depannya terus menggali dan melestarikan budaya maupun wisata alam dan sejarah yang ada di Jambi. Karena ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas kita bersama untuk terus melestarikannya. Dan terima kasih banyak, Bang Amril. Sampai ketemu di lain waktu. Dan iya. Dan saudara, akhir kata, saya Suci Anissa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.